Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi belajar bersama Usin. Tentunya untuk kelas 4 di SD Muhammadiyah Program Khusus Banyudono. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke tema 3, subtema 2 dan 3 untuk muatan bahasa Indonesia. Dan materi untuk pagi hari ini yaitu narasumber dalam wawancara dan melakukan wawancara dengan narasumber. Ya, gimana? Semangat ya? Kabar kalian juga harus sehat selalu dan tetap semangat. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca basmalah untuk video pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, langsung saja. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara. Kemudian, dengan diskusi dengan orang tua, siswa dapat merangkum informasi hasil wawancara. Kemudian, dengan membaca teks, siswa dapat menyimpulkan cara penulisan laporan hasil wawancara dengan bahasa yang santun. Dan kemudian, dapat menyusun laporan tertulis hasil wawancara dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui diskusi bersama teman, siswa dapat melakukan wawancara sederhana dengan percaya diri. Ya, lanjut ya. Kita masuk yaitu ke wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber itu bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Dan juga narasumber itu bisa siapa saja disesuaikan dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh. Nah, bagaimana syarat narasumber? Syaratnya itu harus memiliki 3. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Kemudian, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Ya, jadi narasumber itu harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan mengalami atau terlibat langsung sesuai dengan topik yang kita inginkan. Ya, kemudian bagaimana sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber? Ya, jadi sebagai seorang pewawancara juga harus dengan baik kepada narasumber. Yang pertama yaitu dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Jadi perkenalan dengan mungkin bisa nama, maksud tujuannya datang ke situ untuk apa. Nah, itu diawali dengan seperti itu. Kemudian yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Kemudian harus menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jadi harus tepat janji ya, jangan sudah janji jam 10 misalnya dengan narasumber tetapi lupa tidak datang atau bahkan terlambat yang sangat jauh misalnya, itu kasihan kepada narasumbernya. Ya, kemudian harus melayani narasumber dengan baik, misalnya dengan memberikan makan, minum saat wawancara. Dan kemudian mengajukan pertanyaan dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Jadi pada waktu mengajukan pertanyaan harus jelas, dan jika narasumber tidak jelas atau kurang paham, kalian harus mengulangi dengan sabar. Ya, jadi jangan marah-marah atau bahkan langsung tidak
untuk mewawancari. Tidak seperti itu ya. Kemudian tidak menyelat atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Jadi di saat narasumber itu sedang menjawab pertanyaan dari pewawancara, jadi harus tidak boleh menyela atau memotong pembicaraannya. Dan yang terakhir jangan lupa mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Ya, jadi kalau sudah selesai, ucapkan terima kasih pada narasumber, sudah memberikan waktu, sudah memberikan materi, atau mungkin hasil dari wawancara yang sudah didapatkan. Ya, kemudian kita lanjutkan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Kemudian menentukan informasi keterangan dan data yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, menentukan atau memilih narasumber. Jadi harus memilih sesuai dengan topiknya ya, jangan sembarangan untuk memilih narasumber. Ingin bertanya misalnya tentang petani misalnya, tentang padi, tapi bertanya kepada seorang pedagang, kan tidak pas ya. Jadi harus menentukan dan memilih. Kemudian menyusun pokok-pokok pertanyaan dengan memperhatikan sebagai berikut. Misalnya, pertanyaan itu disusun untuk memperoleh informasi. Pertanyaannya juga disusun dengan runtut, harus jelas, harus konkret, dan tidak menyinggung kepada narasumber. Kemudian langkah yang selanjutnya dalam melakukan wawancara yang kelima yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana mengajukan pertanyaan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuannya. Kemudian jangan lupa mencatat hasil wawancara dan menyunting atau memadukan hasil wawancara. Dan terakhir, kalian bisa menulis laporan hasil wawancara. Ya, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaporan hasil wawancara, yaitu harus menggunakan kosakata yang baku. Kemudian, keterangan yang disampaikan juga harus sesuai dengan data yang diperoleh. Dan yang terakhir, dalam penulisan laporan wawancara, pewawancara atau pelapor harus dengan menjaga nama baik narasumber. Ya, ini adalah contoh format pelaporan hasil wawancara, yaitu topik, yang kedua yaitu tujuan, yang ketiga pelaksanaan wawancara, yang keempat hari dan tanggal, itu tempatnya, waktunya kapan, kemudian narasumbernya siapa, kemudian pewawancaranya siapa, kemudian hasil wawancaranya seperti apa, dan kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan hasil dari wawancara itu apa. Ya, misalnya Usiin mengambil sebuah topik dari sekarang yang tanaman hias misalnya yang sangat berkembang ya. Bagaimana cara merawat tanaman hias misalnya bunga anggrek atau bunga mawar atau bunga yang lainnya. Nah, datang kepada misalnya dengan yang merawat, bisa datang misalnya di sekitar kalian, misalnya ada tetangga yang merawat tanaman, bisa datang, yaitu misalnya topiknya yaitu tentang merawat tanaman dengan baik misalnya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mencari, misalnya untuk mengetahui bagaimana cara merawat tanaman anggrek dengan baik misalnya. Kemudian pelaksanaannya, jangan lupa pelaksananya itu hari dan tanggalnya. Misalnya tempat di rumah kalian, lah hari apa, tanggal berapa, tempatnya di mana, dan waktunya jam berapa. Nah, kemudian narasumbernya juga bertanya tadi ya sebelum di awal, namanya siapa, pekerjaannya bagaimana, yaitu seorang apa, misalnya itu bisa ditulis. Kemudian pewawancara itu berarti kalian yang mewawancara ya. Kemudian hasilnya silakan ditulis untuk hasil wawancara yang kalian tanyakan tadi. Mungkin beberapa hal yang harus kalian perhatikan yaitu mau bertanya tentang apa aja. Nah, itu siapkan untuk daftar pertanyaan biar tidak bingung ya. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Wawancara itu berarti kesimpulan itu berarti mengandung jawaban dari tujuan ini tadi.
Ya, begitu ya. Itu contoh format pelaporan hasil wawancara. Ya, sekarang ayo lakukan wawancara, yaitu lakukan wawancara dengan narasumber orang tua atau saudara di rumah kalian. Bisa tetangga, bisa banyak sekali ya. Itu bisa seorang petani, seorang pedagang, atau seorang di pabrik misalnya pembuatan apa boleh. Ya, gunakan daftar pertanyaan yang telah kamu buat. Kemudian jangan lupa buatlah laporan hasil wawancara dengan format yang tadi. Ya, jadi formatnya seperti ini ya, formatnya untuk wawancara. Ya, laporan dikumpulkan itu maksimal 2 minggu dari sekarang sebagai nilai keterampilan KD 4.3. Kalian bisa berdiskusi dengan teman yang dekat dengan rumah kalian, bisa melakukan wawancara secara bersama-sama boleh ya. Hasilnya pun nanti bisa didiskusikan bersama teman atau misalnya berdiskusi dengan orang tua, itu juga boleh. Misalnya kalau dengan orang tua harus dengan yang jelas ya, misalnya membuat masak apa, atau mungkin bagaimana mendidik anak yang baik, atau mungkin bagaimana merawat tumbuhan, atau misalnya merawat bebas dengan tema yang bebas ya, bahwa bebas sesuai dengan kalian di rumah kalian masing-masing. Bisa tentang pekerjaan, merawat tanaman, tentang produksi, dan masih banyak lainnya. Ya, silakan dikerjakan dengan bisa berdiskusi, tetap semangat ya. Ya, sekian. Terima kasih dari Usin. Semoga bermanfaat. Tetap semangat meski belajar dari rumah. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu. Jaga hafalan kalian. Patuh pada orang tua. Ya, jika orang tua menyuruh untuk melakukan pekerjaan membantu, siapkan dan bantulah. Gitu ya. Usin akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.